Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seva, perwakilan dari ICT, dan pada video pembelajaran ketiga kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kemarin yang mengenai mengangkat objek dari background-nya. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari apa itu transform tool dan juga menyentuh sedikit apa itu text tool. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke pembelajarannya. Nah, pertama-tama yang kalian lakukan adalah buka sebuah project baru, sebuah file baru, lalu kalian ambil objek yang telah dibuat kemarin, yaitu pejuang ini, lalu kalian bisa gunakan untuk transform. Nah, hal pertama yang kalian lakukan apa? Dan itu adalah transform. Caranya adalah kalian mengklik Ctrl T. Seperti ini, maka terbuat sebuah kotak seperti ini. Sebelum itu, kalau ada yang menanya apa itu transform, transform itu adalah sesuai dengan katanya mengubah atau membentuk suatu objek jadi objek lainnya, besar, kecil, bengkok, sedang. Intinya suatu objek itu bisa kita ubah dan bagaimana yang kita inginkan. Nah, biar kalian lebih mantap dan lebih ngerti lagi, kalian ikuti saja apa yang telah saya perlihatkan di layar ini, dan kalian ikuti di Photoshop sendiri. Nah, kita coba ya langsung. Nah, transform ini kalian bisa gunakan dengan cara, nih, kita lihat ada suatu objek seperti ini, kalian klik Ctrl T. Nah, dari itu kita bisa menggerakkannya kemana saja, seperti move tool dengan transform. Lalu kita bisa menggunakan menghasilkan seperti ini. Kita bisa menghasilkan dari sini, dan kita juga bisa menggempekkan dari sini, dari pinggir. Nah, kalau kita klik ujungnya sini, kita bisa menggunakan klik Ctrl. Nah, maka dari itu kita akan mengubah perspektif dari gambarnya atau scale dari gambar. Kalian cobain aja, ikutin. Nah, kalau udah kayak gini, kalian klik Ctrl Z, mengulang dari awal. Kalian klik Alt, maka perbesarannya akan terjadi pada titik tengah objek tersebut. Nah, seperti ini. Kalian Alt di sini juga akan melakukan objek di titik tengah objek tersebut. Lalu kalian klik Ctrl Alt, maka yang terjadi adalah maka gambar tersebut akan berputar pada titik 3 dimensi atau aksis visual seperti ini. Misalkan kalian sudah terjadi seperti ini. Nah, kalian tinggal Ctrl Z. Z kembali ke semula. Nah, itu untuk penjelasan transform normal atau transform bebas, free transform. Nah, transform itu biasanya kalian gunain kalau misalkan nih gambar ini, pejuang ini, misalkan kita ingin taruh di bawah ujung, kalian klik Ctrl T, pindahkan ke sini, kalian misalkan kecilkan sehingga seperti ini. Nah, tentukan sini misalkan taruhlah dia di ujung bawah. Seperti itulah penggunaan simple dari sebuah tool transform. Nah, tidak hanya itu, transform juga bisa kita dapatkan dari drop down menu edit. Lalu kita scroll down, dan ini adalah pilihan free transform atau control D tadi, seperti ini. Dan juga ada transform lainnya. Nah, transform ini banyak pilihan, ada again atau mengubahnya di semula, ada scale, rotate, grow, dan selanjutnya. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama adalah scale. Sesuai dengan namanya, scale berarti perbesaran atau pengecilan. Perbesaran atau pengecilan itu ya dilakukan ya sesuai dengan namanya scale atau ukurannya. Ditambahkan besar, kecil, dan kalau kita klik Alt, maka dia akan terjadi di tengahnya. Seperti itu. Dan kita juga bisa klik Shift, dan maka gambarnya akan gepeng dan tidak sesuai dengan view-nya. Misalnya kalau ada gambar seperti ini, kalian ingin tipiskan sedikit, bisa dari atas bisa kalian Shift, kita tipiskan sedikit seperti itu. Jadi yang penting kalian coba-cobain aja, sehingga kalian lebih mahir menggunakan scale dari transform tool ini. Nah, lanjut ada rotate atau istilahnya rotasi, digunakan untuk mengubah rotasi suatu objek. Kalian bisa dengan mudah mengubah angle-nya di sini dari 0 derajat 90, maka terubah menjadi 90 derajat. Seperti ini. Nah, kita Ctrl Z lagi, di transform, rotate, itulah. Jadi kalau misalkan kalian menaruh di pinggir, kalian pengen seperti ini, nah bisa ada layernya seperti ini, dan secara simple seperti itulah untuk membuat si nya seperti ini.
Nah, itulah untuk konsep rotate. Nah, selanjutnya itu di bagian transform ada scale. Dan tadi yang sudah saya jelaskan, ini untuk mengubah ujung atau bentuk ukuran satu gambar, atau bisa dibilang cara melihatnya. Kita mainkan saja di atas, ini bakal mengatur kemiringan suatu gambar yang bertitik pada poin tengah. Kalian yang penting cobain aja kayak gini, jadi miring ke bawah. Yang ke bawah biasanya kita gunakan untuk menaruh objek 2 dimensi ke objek 3 dimensi seperti ini. Sekecil ke bawah gitu. Untuk kalian klik Ctrl Alt, maka akan mengklik dua sisi seperti itu. Ini Ctrl Alt, atas bawahnya gitu. Ya, intinya scale ini digunakan untuk kita tarik ujung poin dari gambarnya dari objeknya, maka kita akan membuat dia seperti dalam konsep 3 dimensi seperti itu. Nah, lanjut platform selanjutnya adalah distort. Pada intinya distort itu mirip dengan scale, tapi kita bisa lebih gunakan secara bebas. Ya, seperti ini. Kita bisa tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Seperti scale juga, sehingga gambarnya bisa ini kan kalau scale itu tadi sangat fokus terhadap titik garisnya. Nah, kalau distort ini perubahannya bisa lebih bebas pergerakannya sesuai dengan kita atur. Nah, kita panjangkan ini, kita dekatkan ininya, kita panjangkannya ke sini. Intinya seperti itulah. Ini untuk menaruh gambar objek ini ke hal inti. Oke, udah kayak gitu kalian satu objek. Nah, balik ke normal. Itu untuk tool distort. Selanjutnya ada tool perspektif. Tool lain namanya perspektif. Kita bisa mengatur perspektif gambarnya seperti agak atas, miring, dari bawah, miring, dari pinggir. Kita geser, kita klik kontrol untuk taruh atasnya, dua sisinya. Sehingga intinya ini tuh digunakan untuk gambar objek-objek sehingga posisinya pas pada poster maupun browser apa yang pun yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya ada warp. Nah, warp ini satu yang penting. Warp ini pada intinya bisa kita coba sendiri. Nah, ini tuh membengkokkan atau mewarp satu objek sehingga dia seperti belok seperti ini. Bagaikan kertas kita lipat ujungnya, maka gambarnya akan terbentuk seperti ini kan. Nah, sehingga kita bisa membuat satu gambar agak terlihat bengkok sendirinya. Dari pinggirnya bisa kita bengkokkan seperti itu. Nah, kalau kalian mau nanya, nah kenapa ini hanya bisa di ujung-ujungnya, kalian bisa dengan klik Alt menaruh suatu titik point warp. Titik point warp ini bisa kalian taruh kan di bagian sini dan kalian bisa gerakkan bagian dari situnya. Sehingga dari AI Photoshop ini sudah canggih, kita bisa menggerakkan satu gambar dari titik posisi warp ya seperti ini. Kamu bisa atur posisinya, bengkoknya, dan lain-lain. Ini tuh bakal digunain banget nantinya dalam untuk proses pengeditan satu gambar di Photoshop. Gitu. Oke, seperti itulah tool warp. Ya, jangan lupa kalian coba-cobain juga di sendiri, sehingga kalian lebih mahir dan menggunakannya. Nah, di sini ada beberapa tool yang mudah kalian pakai atau singkat. Rotate 180 derajat. Nah, langsung ke rotate gambarnya 180 derajat. Rotate 90 derajat searah jarum jam. Nah, kita akan berputar 90 derajat ke arah jarum jam. Dan yang terakhir, rotate 90 derajat tidak searah jarum jam dan kebalik. Seperti gitu. Dan rotate lagi 180 derajat, dia akan kembali. Jadi kalau ada satu objek atau gambar yang pengen kalian putar dengan cepat, kalian tinggal klik edit, transform, dan rotate. Nah, ini juga gampang juga, yaitu flip horizontal dan flip vertikal. Flip horizontal dia akan mengubah kebalikan satu gambarnya dari kiri ke kanan, atau istilahnya nge-flip lah. Flip horizontal lagi, kembali lagi, alias atau nge-mirror bisa dibilang. Yang selanjutnya adalah flip vertikal untuk membalikannya. Mirip seperti rotate 180 derajat. Nah, seperti itulah tool-tool transform yang pastinya ini masih banyak yang bisa kalian lakukan lagi kalau kalian lebih kreatif dan seperti objek. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita limitkan, kita bataskan dengan objek pejuang yang ada di sini dulu. Sehingga kalian bisa lebih dan mendalami lagi konsep transform tool nantinya dan dari video-video yang referensi yang akan saya berikan. Nah, lanjut kita akan menyentuh sedikit tentang text tool. Apa itu text tool? Text tool ini adalah tool yang digunakan untuk menambahkan satu teks dalam layer. Nah, text tool ini bekerja seperti text box di Microsoft Word. Kalian tinggal klik ukurannya seperti apa, seperti ini misalkan. Nah, maka dari itu
keluarlah suatu layer baru, yaitu layer tulisan. Kalian bisa hapus, kalian bisa tulis pejuang seperti ini. Kalian bisa atur warnanya di sini. Ini adalah shortcutnya dari atas, dari kiri ke kanan seperti ini. Untuk warnanya nanti kita akan mulai dulu dari kiri. Berarti kiri ini pertama ada ini itu adalah alignmentnya, jadi bisa kita urutkan dari atas ke bawah kayak gini, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, tapi kita akan mau kiri ke kanan kan. Nah, maka itu tulisannya akan menjadi kiri ke kanan seperti ini. Selanjutnya ada di sini adalah pemilihan font. Font bisa kalian pilih dari font-font yang sudah ada di apa namanya, di Photoshop sendiri. Dan kalau untuk ingin mendownload font, kalian bisa cari font-font gratis di online, kalian tinggal klik download. Dan kalau sudah terbuka file Photoshopnya, kalian tinggal close, lalu kalian buka kembali, maka file yang sudah di download di Microsoft kalian, di laptop kalian, komputer kalian akan ada di sini. Jadi kita akan menggunakan yang font ini. Nah, maka dari itu terjadilah font seperti ini. Lalu ini adalah ukurannya. Ukurannya itu contohnya itu bold atau italic, miring, dan lain-lain. Jadi itu diubahnya di sini. Nah, selanjutnya ada ukuran fontnya. Ukuran font ini bisa kalian atur besar, kecil, kecil sekali atau besar sekali sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kan kecil seperti ini, besar lagi seperti ini. Nah, ini bisa digunakannya di font, di ukuran fontnya sini. Nah, kan tadi kan kita udah ngejelasin tentang transform tuh. Nah, kalau ada teks kayak gini, kalau kalian pengen cepat, harus ganti ke sini, kalian klik Ctrl T, bisa langsung kalian ukur atau kan transform tool. Tapi kalau kalian ingin mengubah teks yang udah ada di layer, kalian tinggal klik ini, kalian klik sini, kalian blok semuanya. Nah, kalian bisa besarkan, kecilkan. Nah, untuk shape ini sebuah ukuran pada gambarnya atau pewarnanya. Biasanya kita jarang gunain ini, jadi biarin aja di sharp atau di non, nggak apa-apa. Nah, jadi ini mesti mau dikurangi ukurannya, sip. Nah, ini ukurannya bisa kalian taruh di pinggir seperti ini, di tengah, di kanan. Untuk alignmentnya, dari sini adalah ada warna dari teksnya sendiri. Bisa kalian ubah jadi hitam, merah, dan warna-warna lain seperti inilah untuk mengubah warna dari suatu teks tersebut. Jadi untuk contoh ini kita akan gunakan warna hitam karena akan menjadi paling jelas. Oke, warna hitam yang kedua. Nah, ini itu adalah warp text alias kemiringan dari teks tersebut. Warp seperti yang tadi, transform, warp itu untuk mengubah bentuk atau apa namanya, angle dari sebuah teks. Nih, kalau arc, kita lihat coba sendiri, maka tulisannya akan menjadi seperti ini. Kalian bisa atur di sini, band atau kemiringan dari teksnya, kalian coba sendiri. Di semua ini bisa kalian coba sendiri. Ini horizontal distortionnya, sehingga teksnya berbentuk seperti apa. Yang penting kalian bisa coba-cobain di worktext ini untuk membuat suatu teks bengkok atau sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir, yaitu adalah apa namanya, bar text ini. Ini itu lebih advance dari sini. Kalau ini itu adalah singkatan shortcutnya, dan ini adalah setting full-nya. Nah, jadi ini tadi seperti tadi, ini ada pilihan font, ini ada pilihan tebalan, italic, bold, dan lain-lain. Ini ada ukuran teksnya, nih 94, ukuran 94. Ini ada tinggi besarnya, ini kalau kalian turunkan ini bakal ngubah dari si ukuran teksnya. Kalian coba-coba aja sendiri. Ini adalah matrix atau ukurannya kalian matrix aja. Ini untuk kayak meternya gitulah, ukuran besarnya dari teksnya. Nah, lanjut. Nah, ini yang lumayan penting adalah VA. Kalian ini bisa digunakan untuk melebarkan antar teks. Tuh, kalau kalian kurangin, teksnya akan dekat banget, terus sampai nempel-nempel banget. Kalau kalian lebari, nah teksnya akan melebar seperti itu. Nah, kalau kalian gunakan ini itu untuk membesarkan tinggi dari fontnya. Tapi ini nggak ngubah ketika besarnya, tapi ini ngubah tinggi dari teksnya itu sendiri, sehingga dia bisa terlihat seperti dari atas tinggi seperti ini. Oke, itu kalau ini itu digunain untuk seperti VA tadi, tapi ini tuh gambarnya teksnya akan menjadi gepeng. Kalau VA tadi kan nggak gepeng, bisa kalau itu akan menggepengkan dari teksnya.
Ini untuk warna sama seperti tadi. Kalau ini tuh untuk mengatur ketinggian dari teks. Jadi ini bisa kita taruh di agak di atas dikit, di bawah dikit itu bisa kita atur. Jadi misalkan kalau misalkan kita hanya ingin E-nya saja yang tinggi, kita bisa taruh di sini sehingga E-nya doang yang tinggi. Kalau kita balikan lagi seperti tadi, nah dia akan kembali ke bawah. Jadi semua aturan ini bisa kalian hanya input kepada beberapa huruf yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin NG-nya doang yang gede, maka kalian gedekan. Kalian inginnya didekatkan, nah bisa seperti itu. Sehingga hanya pilihan teks ini doang yang kecil atau besar. Ini bisa kalian kembalikan turun lagi, kalian lebarkan lagi, atau tinggal Ctrl Z, Ctrl Z, Shift. Nah, sama mulai dia akan bentuk seperti awal semula lagi. Nah, ini tuh beberapa shortcut. Ini kalau ini membuat ini tebal, ini membuat miring, membuat teks miring. Ini untuk membuat double atau jadi di tengah. Oh sorry, ini buat ini caps lock sehingga tulisannya menjadi caps lock. Ini untuk menurunkan dari caps lock menjadi biasa. Lalu ini untuk pangkat, sebuah pangkat. Ini untuk membuat nomor atom biar kecil di depan. Ini untuk underline garis bawah. Ini untuk garis tengah. Dan ini juga ini itu digunakan untuk apa namanya simbol-simbol. Jadi banyak simbol-simbol. Jadi kayak kalau kalian ingin membuat kayak rumus dan lain-lain itu bisa gunain di sini. Ini kayak setengah, setengah ini tuh untuk nama kayak first, second, third itu pakai guna ini. Nah, yang terakhir itu di sini ini untuk bahasanya. Jadi kalau bahasanya sesuai, biasanya kalian bisa kayak setting-settingnya ketahuan bahasanya apa dan gitu dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir itu ada di sini yang tadi seperti ini print sharp untuk warnanya nggak terlalu kita pakai jadi kita pilih non aja. Nah oke segitu untuk penjelasan dari konsep teksnya dan untuk tugas minggu kali ini nggak ada. Jadi intinya yang penting kalian di rumah coba-coba sendiri. Intinya coba-cobain transform dan kalian tonton juga video referensi yang telah saya berikan di Google Classroom sehingga lebih mengerti apa itu di Photoshop. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa pelajari lagi, pelajari semangat belajarnya dalam Photoshop.